Dasar babi kamu! Anda kami tahan! Oh, Belakangan ini, beredar sebuah tangkapan layar yang meresahkan kita semua. Narasi tersebut menyebutkan bahwa mulai Januari tahun 2026, memaki seseorang dengan sebutan binatang seperti anjing atau babi dapat berujung pidana penjara. Apakah ini sekadar firmanggering menakut-nakuti atau fakta hukum yang harus kita waspadai? Hari ini saya akan membedah validitas, risiko, dan langkah hukum terkait aturan ini secara tajam. Pertama, mengenai validitas hukum. Apakah aturan ini benar? Jawabannya, benar. Namun dengan catatan, Indonesia memang telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang. Hukum pidana KUHP baru yang akan berlaku efektif pada 2 Januari tahun 2026. Namun, perlu diluruskan sedikit miskonsepsi pada gambar yang beredar. Di KUHP lama WZ, penghinaan ringan memang diatur dalam pasal ke-315. Sedangkan dalam KUHP baru Ulamitat 023, substansi mengenai penghinaan ringan diatur dalam pasal 436, bukan pasal 315 lagi. Pasal ini berbunyi bahwa setiap orang yang dengan lisan melontarkan makian yang sifatnya menghina dipidana dengan pidana denda atau penjara. Jadi, substansinya valid. Memaki orang di muka umum atau langsung ke orangnya adalah tindak pidana. Kedua, apa risiko dan dampaknya? Pemberlakuan pasal ini membawa dua mata pisau. Dampak positifnya adalah terciptanya ketertiban sosial. Masyarakat dipaksa untuk lebih beradab dalam berkomunikasi. Ini adalah upaya negara melindungi harkat dan martabat warganya agar tidak dipermalukan semena-mena. Namun, risiko terbesarnya adalah overkriminalisasi. Bayangkan, emosi sesaat di jalan raya karena terserempet lalu keluar kata anjing, bisa berujung pada laporan polisi. Penjara bisa penuh hanya karena pertengkaran mulut sepele. Ini menciptakan masyarakat yang penuh ketakutan, chilling effect dalam berekspresi, terutama jika konteks emosional diabaikan. Ketiga, kelemahan aturan jika disalahgunakan. Disinilah letak kerawanan terbesar. Kelemahan utamanya adalah subjektivitas perasaan korban. Kata-kata makian seringkali bersifat kultural. Di beberapa daerah seperti Jawa Timur atau Sumatera Utara, kata-kata kasar tertentu bisa bermakna keakraban antar teman. Jika aturan ini diterapkan secara kaku, tanpa melihat konteks budaya dan relasi tekstualisme, maka hukum bisa menjadi alat balas dendam. Orang yang tidak suka dengan Anda bisa saja memancing emosi Anda, merekam saat Anda memaki, lalu melaporkan Anda untuk memeras atau menjatuhkan reputasi. Pasal ini rentan menjadi pasal karet jika penegak hukum tidak jeli melihat mens rea niat jahat pelaku. Keempat, bagaimana proses dan penyelesaian hukumnya? Hadirin sekalian, jangan panik dulu. Jika Anda atau kerabat terjerat pasal ini, pahami bahwa ini adalah delik aduan absolut. Artinya, polisi tidak bisa memproses kasus ini, kecuali ada laporan langsung dari korban orang yang dimaki. Tidak bisa diwakilkan, dan tidak bisa dilaporkan oleh netizen atau pihak ketiga. Jika terjadi pelaporan, prosesnya tidak serta-merta masuk penjara. Tahap penyelidikan dan mediasi dalam paradigma hukum modern dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021, polisi wajib mengutamakan restoratif justice, keadilan restoratif. Polisi akan mempertemukan pelapor dan terlapor untuk mediasi. Jika terlapor meminta maaf dan pelapor memaafkan, kasus wajib dihentikan SP3. Ultimum remedium hukum pidana adalah upaya terakhir. Dalam KUHP baru, hakim diwajibkan mengutamakan pidana denda atau kerja sosial bagi pelanggaran ringan. Bukan langsung pidana badan penjara, kecuali jika pelakunya residivis atau tidak kooperatif. Kelima, bagaimana sebaiknya kita bersikap? Saran sederhana, namun krusial, kontrol emosi. Di era digital, di mana setiap orang memiliki kamera, lisan kita adalah harimau kita. Tahan amarah di ruang publik. Pahami konteks. Jika bercanda dengan teman, pastikan tidak ada pihak lain yang tersinggung atau salah paham. Selesaikan di bawah meja. Jika terlanjur memaki dan lawan bicara tersinggung, segera minta maaf secara tulus di tempat kejadian. Jangan biarkan masalah berlarut hingga menjadi laporan polisi. Kesimpulan, aturan ini bukan dibuat untuk memenjarakan semua orang yang marah, melainkan untuk memanusiakan manusia. Namun, sebagai masyarakat cerdas, kita harus waspada
terhadap potensi penyalahgunaannya. Mari kita sambut 2026 bukan dengan ketakutan, melainkan dengan kedewasaan dalam bertutur kata. Ingat, verba volen, skrip tamanan apa yang terucap mungkin hilang, tapi konsekuensi hukumnya bisa panjang. Terima kasih. Terima kasih. Salam keadilan.